Nah, seperti ini ya. Jadi batunya ini udah basah ya, dan kita coba mulai begini ya. Nah, jadi memang nggak membutuhkan waktu lama ya. Ini pahat ini udah tumpul sebetulnya. Ya, ya cukup tajam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3. Nah, ini di depan gua ya sudah ada produk dari Hisimen, yang mana kita sudah beberapa kali review untuk produk-produk dari Hisimen apa aja. Hisimen ini adalah salah satu brand yang memang bisa support kita, gue bisa katakan semi industrial ya, atau mungkin untuk para yang profesional, karena memang beberapa tools ya yang dikeluarin dari Hisimen ini memang benar-benar untuk nunjang para profesional. Nah, seperti kita pernah bahas untuk disc and belt sander dari Hisimen ya. Nah, itu udah beberapa kali kita sudah pernah bahas ya untuk produk-produknya dari Hisimen. Oke, kali ini di depan lu sudah ada adjustable speed grinder ya, atau kita biasanya sering bilang di sini bench grinder, atau bahasa Indonesianya gerinda duduk ya. Nah, akan tapi ini berbeda ya. Ini dia wet grinder ya, kita bisa mengasah ya, bisa mengasah menggunakan air ya. Untuk produk dari Hisimen ini dia terdapat ada dua ya. Nah, ada yang menggunakan variable speed, ada yang tidak, dan ada indikator digital, ada yang tidak. Nah, jadi ada dua version. Nah, untuk yang kali ini adalah versi terbarunya dari Hisimen. Nah, ini jadi untuk yang gua review kali ini adalah yang sudah ada LED-nya, indikator, dan ada variable speed. Nah, ada yang standar. Nah, lo bisa dapetin untuk produk ini di Mayors Woodworking dengan harga sekitar di 2.600.000, 2.700.000-an ya, ataupun sekitar 2,8 ya. Itu range-nya yang gue bisa berikan ya. Semuanya fluktuatif tergantung kurs dolar yang saat itu ada ya. Nah, dan kalian bisa membeli secara PO ataupun secara ready kalau misalnya memang barang ini tersedia di toko tersebut ya. Seperti itu. Oke, untuk di depan sini ya, mungkin lo bisa lihat ya, di sana ada spesifikasinya untuk model H8300 ya, dan untuk voltasenya 220, untuk powernya di 300 watt, dan untuk berat alat ini di 13 kilo ya. Nah, jadi ini agak lumayan cukup berat. Nah, oke, nggak usah lama-lama aja. Jadi memang gue butuh alat ini ya buat nunjang untuk di studio workshop G3 ya. Jadi di sana itu gue membutuhkan, gue belum punya nih ya alat untuk asah ya. Itu gini, sekali lagi kepakai atau tidak terpakai ya, gue lebih senang prepare ya. Jadi kalau misalnya kita nggak selamanya gue mengerjakan sesuatu menggunakan pahat, tapi yang kita tahu di mana biasanya pahat itu, biarpun pahat yang kita tahu biasanya pahat Jepang nih bagus ya, nah seperti itu, tapi tetap aja tingkat ketajamannya pasti akan berkurang dengan seiring waktu kita gunakan. Nah, makanya gue juga perlu. Nah, bang, lebih enak manual sebetulnya. Yes, sebetulnya manual itu lebih baik ya daripada kita menggunakan mesin seperti ini. Akan tetapi kembalikan lagi, gue nggak punya cukup banyak waktu untuk mengasah pahat secara manual, karena memang itu akan cukup makan waktu gitu kalau menurut gue. Tapi kalau untuk dari hasil, gue bisa katakan mungkin bisa gue bilang manual itu jauh lebih baik untuk hasilnya. Tapi ya itu ya, kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Gue cuma hanya gue tidak punya waktu cukup banyak, makanya gue harus menggunakan adjustable speed grinder ini ya, untuk membantu mempercepat gue mengasah. Oke, nggak usah lama-lama, gue mau langsung buka aja. Nah, ini jadi produknya masih hangat banget, dan memang ini baru banget sampai ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita keluarkan dulu. Jadi kita dapatkan beberapa aksesorisnya. Nah, ini dia ya. Ini gede banget ya. Oke, wait. Oh my god. Nah ya, H8300 ya. Nah, ini sudah variable speed, dan ini besar banget ya. Ini di sini untuk size-nya, matanya atau batunya ini 250 mili kali 50 kali 12 mili ya. Nah, ini memang gede banget. 250 tuh
Mungkin ini berapa ini ya 250, gue lupa ya, mungkin bisa bantu dijawab ya untuk 250 inch gua. Oke. Nah, ini 250 inch ini besar sekali dan di sini sudah ada top handle-nya. Ini sudah diberikan juga top handle-nya di bagian atas ya. Jadi top handle-nya kita bisa tekuk ke depan sini. Nah, seperti ini. Dan di belakang sini ada serinya. Nah, kalian bisa lihat ya. Sini ya. Hishimen ya. Nah, 300 watt ya. Ini tidak terlalu besar untuk wattnya kalau menurut gua. Oke, dan speed RPM-nya juga di sini cuma hanya 90 ya sampai 150 RPM. Jadi memang minim sekali ya. Ini bagus banget karena memang kita nggak butuh speed yang kencang-kencang ya. Dan di sini beberapa aksesoris yang kita dapatkan ini kita keluarkan saja terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita mendapatkan apa? Oh, ini mungkin krim untuk pemutih si Bayu ya. Atau ini biasa kita orang zaman dulu bilang tancok mungkin kali ya. Nah, ini kita mendapatkan ini juga ya. Mungkin gua nggak tahu itu buat apa. Atau mungkin juga buat asah. Buat moles itu bisa juga mungkin. Oke. Ini kita keluarin semuanya di sini apa aja yang kita dapat. Ini seperti petunjuk ya. Mungkin ya kalau gua lihat ya di sini banyak sekali gambar. Ada pahat deh ya, seperti apa sih, jig mungkin ya, gue kurang paham deh, atau mungkin ini untuk mengukur aja seperti tingkat kesudutan ya, kalau yang gue tangkap ya, sudut derajat ya, ini ya benar ini untuk mengukur sudut derajat di setiap, jadi kayak pahat beda, terus pisau beda ya, untuk gunting beda ya. Nah di sini ya, ini seperti untuk mengukur derajatnya aja seperti itu. Oke, dan kita lihat lagi yang lainnya. Oke ya. Ini tuh oke. Oke, di sini ada kaki karetnya dulu. Nah, ini kaki karetnya kita coba pasangkan dulu ya. Jadi di sini sudah tersedia ya. Kita tinggal aplikasikan saja ya. Jadi ini karetnya tinggal kita pasangkan ya. Nah, makanya di bawah sini ada, tinggal kita pasangin aja seperti ini. Oke guys, ini sudah terpasang semua ya. Jadi memang ini mangkok yang ada di sini ya. Ini kita bisa lepaskan ya. Dan di sini juga ada tulisannya untuk water level. Jadi yang pasti jangan melebihi ini. Karena kita sebenarnya tidak butuh air banyak ya. Jadi yang pasti yang penting dia pada saat ini berputar, nanti kita akan praktekkan, dia akan mengikuti terus airnya terus dan terusnya. Dan di sini ya, ini adalah bracket ya. Ini yang kita dapatkan standar dari Hishimen. Nah, nanti misalnya banyak sekali lagi, nanti misalnya kalian mau ngasah apa, nah banyak sekali, makanya di bagian belakang sini ya. Nah, di belakang sini ini sudah ada juga untuk extension yang seperti ini, tapi dijual terpisah ya, jadi tidak di-include-kan. Nah, untuk yang standarnya dapatnya cuma hanya seperti ini saja ya. Jadi cuma hanya satu. Dan ini juga untuk bracket kita mengasah ya, cuma hanya satu, tapi sesuaikan kebutuhan kalian aja. Dan di dalam paket pembeliannya lagi ya, ini ada batu ya. Ini gue kurang paham, ini seperti mungkin ini untuk meratakan batu ini kembali ya, atau membersihkan jika kotor ya. Ini mohon dikoreksi ya. Ini yang gue rasa mungkin untuk itu kan terkadang ada ini sudah tidak rata, dan kita ratakan mungkin menggunakan batu yang diberikan ini ya. Ini kayak aspal sih ya. Oke, guys, gue rasa gue pengen langsung coba aja ya. Kita akan lihat ya kira-kira bagaimana sih performa dari Hishimen ini, dan mungkin gue akan sedikit mempraktekkan untuk peragaan penggunaannya ya. Oke, ini sudah kita colok ya. Dan di sini dia langsung menyala seperti ini, dan ini modenya kita coba pelajari ya. Oke. Oke, ya. Jadi dia di sini ada kalau gue lihat ini tombol stop ini dia untuk tombol stop aja ya. Dan kita untuk tipe ini atau mungkin tipe yang lain gue nggak tahu. Jadi dia kita bisa reverse ya, bisa forward, bisa reverse. Dan di sini ada dua tombol, kalian bisa lihat. Dan di sini ada mode. Di sini gue kurang paham untuk modenya. Jadi kalau misalnya kita mau ngidupin, kita langsung pencet aja ya. Mau reverse atau forward. Nah, di sini kita tinggal atur ya. Speed berapa yang kita butuhkan ya. Misalnya speed 1 ya. Ini sampai speed paling tinggi. Ya. Sini cuma hanya ya 5, maksimalnya 5 ya. Jadi memang ini diperuntukkan untuk ngasah. Jadi kita tidak butuh RPM yang tinggi ya, seperti itu. Oke, kita coba lihat modenya.
Ini modenya lebih kayak ke fungsi untuk save aja ya mungkin ya. Jadi dia bisa kembali ke satu, dan kita bisa ya seperti untuk naikin speed juga di sini juga bisa ya kita lakukan ya. Nah ini mungkin modenya gue juga agak sedikit kurang memahami karena di sini bahasa-bahasa yang dimana gue juga sulit bisa gue pahami untuk bahasanya ya, seperti itu. Nah, dan di sini sudah ada tabelnya juga untuk speed 1 di 90 rpm, speed 2 di 100, speed 3 di 110, speed 4-nya di 125, dan speed 5 nomor 5-nya ada di speednya di 150 rpm ya. Ini memang sangat kecil sekali ya. Jadi jangan dikira ini bakal kenceng banget ya, seperti itu. Oke, nah ini agak sedikit geol di bagian sini ya. Tadi kalau gue lihat, nah ini oke, tapi ini udah cukup kencang ya. Oke, ya. Ini memang dia pasti agak geol karena memang kalau gue ngelihat, jadi ini bukan belt, tapi melainkan ini penggeraknya langsung ada gearnya ya ke samping seperti itu. Tapi gua rasa ini nggak jadi satu masalah juga karena memang di bagian ini ya, di bagian yang kiri ini seperti kayak buat finishing ya, finishing terakhir di mana apa namanya kita di saat kita sudah selesai mengasah ya di sini. Jadi kita tinggal balik ini ke kiri ya, seperti itu. Kita tinggal balik aja. Oke, gue berikan sedikit peragaan ya mungkin kepada kalian. Nah, kita akan lihat seperti apa. Nah, ini seperti ini ya. Ini kita coba asah untuk pahat. Ini mungkin kalau bisa ya, mungkin kalau bisa. Nah ini gue juga belum coba karena memang extensionnya gue belum punya ya. Dan apa namanya, kita juga bisa mendapatkan extension yang lain, dan ini juga bisa kita adjust. Nah ini seperti ini ya, kita turunkan kalau memang kita ngerasa ini kurang turun. Nah seperti ini ya, jadi tinggal kita setup aja seperti itu. Nah oke ya, ini kita set dulu. Jadi dipastikan dia sudut kemiringannya ketemu ya. Maksudnya, nah ini antara tirusnya dia ya. Ini posisi tirus ini ya. Ini posisinya benar-benar harus nempel ya. Maksudnya sesuai gitu loh artinya ya. Ini kita coba kendorkan dan kita coba turunkan kembali. Nah seperti ini ya. Nah ini gua rasa sudah cukup. Oke, ini gua berikan sedikit contoh ya. Nah ini kita sudah berikan air. Nah seperti ini ya. Jadi batunya ini udah basah ya. Dan kita coba mulai begini ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya. Oke. Oke, cukup ya. Kita akan coba dulu. Oke, kita coba di sini. Kertas yuk.
Artinya udah cukup tajam ini. Ini memang nggak membutuhkan waktu lama ya. Ini pahat ini udah tumpul sebetulnya. Ya. Dan ini di bagian sini kita juga bisa untuk moles ya. Karena ini bahannya kulit dia. Nah, ini kita sedikit berikan peragaan mungkin. Nah, ya. Ya, ini udah lumayan agak tajam, tapi kalau memang masih merasa kurang, silahkan bisa dicoba kembali ya. Ini kita cuma hanya dalam review ya, untuk mempersingkat waktu video juga. Nah, mungkin seperti ini aja yang kita bisa kasih peragaan ya, seperti itu. Nah, ya, oke. Ya, cukup tajam ya. Jika kurang kalian ya tinggal diatur sendiri seperti itu. Oke, guys, jadi mungkin itu sedikit peragaan yang bisa gue berikan ya. Jadi gue juga nggak bisa mencoba banyak-banyak ya, karena tetap ya nggak secepat itu ya. Biarpun dengan ini, tapi akan jauh lebih cepat daripada manual ya. Tapi semua akan ada plus minusnya kembali ya. Jadi ini adalah untuk mengukur ya, benar tadi gue bilang ini adalah mengukur untuk sudut ya. Nah, jadi misalnya ini ya, ini kita pahat, ambil bagian pahat, di sini ada sudut kemiringannya ya. Jadi nanti kita tinggal ukur aja seperti ini. Oh, kira-kira sudah pas atau belum ya untuk sekelas pahat misalnya. Nah, ini misalnya pahat tuh kalau gua ngelihat gambar, nah ini seperti yang di gambar yang sudah disediakan, kita tinggal ukur aja. Nah, ya, seperti di sini ini pahat. Nah, ini tinggal kita ukur aja. Nah, seperti ini ya. Oh, ini kurang miring ya, berarti kita tambahin lagi seperti itu ya, dan seterusnya. Oke, gue juga tidak paham betul ya, tapi tidak ada ya manusia yang tidak bisa selagi kita masih mau belajar ya, dan terus akan kita dalami ya. Dengan terbiasanya waktu kita gunakan alat ini, pasti kita akan lebih mudah memahami. Oke, guys, gue rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita ya. Nantikan terus video-video GT kecil yang akan terus mengulas hand tools, power tools, kita akan terus ulas di channel ini ya. Buat kalian yang ingin memiliki produk tersebut, dan buat kalian ingin memiliki atau pakaian yang gue kenakan, pastikan kalian cek deskripsi, karena nanti di sana kita akan berikan untuk link pembiayanya. Jangan lupa juga untuk di follow untuk Instagram Engineer Cloth ya, karena di sana banyak sekali baju-baju ya, mulai dari baju, lengan panjang, lengan pendek, kemeja, kaos, topi, dan semuanya sudah disediakan untuk kalian. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.